Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi ciri dan unsur cerita fantasi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kalian diharapkan dapat menentukan ciri-ciri cerita fantasi atau cerita imajinasi dengan benar, dan kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi atau cerita imajinasi dengan tepat. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Kamu bisa menjadi seorang penulis hebat. Harry Potter termasuk cerita fantasi yang sangat terkenal. Di Indonesia, kita memiliki penulis hebat yang menulis berbagai cerita fantasi. Di antara penulis hebat cerita fantasi itu adalah Ugi Agustono dan Joko Lelono. Ugi Agustono menulis cerita fantasi berdasarkan pengamatan terhadap Komodo dan suasana di Pulau Komodo yang diberi judul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Sedangkan Joko Lelono juga menulis cerita fantasi dengan nuansa lokal yang diberi judul Anak Rembulan. Kamu juga dapat belajar menulis fantasi dengan belajar secara tekun dan tidak takut berkreasi. Kamu dapat menjadi penulis terkenal seperti mereka. Untuk memahami materi kita, sebelumnya kita simak atau dengarkan dulu pembacaan cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Kekuatan Ekor Biru Nataga oleh Ugi Agustono. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo, susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengajak binatang-binatang
ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami," seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun, pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga," bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nataga segera memberi aba-aba berhenti, melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Komodo, segera melesat, menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu, ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Materi pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah definisi, ciri, jenis, dan unsur-unsur cerita fantasi. Ada 4 hal yang perlu kalian pahami pada pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama adalah definisi cerita fantasi. Yang kedua, ciri-ciri cerita fantasi. Yang ketiga, jenis-jenis cerita fantasi. Dan yang keempat adalah unsur-unsur cerita fantasi. Setelah kalian menyimak cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga tadi, mari kita simpulkan definisi atau pengertian dari cerita fantasi. Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa yang sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Mari kita pahami apa ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita ini mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Ciri yang kedua, memiliki ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis.
tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayali yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Contoh adalah pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Ciri yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar, lintas ruang, dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Ciri yang keempat, tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami keajaiban atau kejadian dalam berbagai latar dan waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman, bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang. Ciri yang kelima, cerita fantasi bersifat fiksi. Cerita fantasi bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Misalnya, latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono diilhami hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat nyata. Ciri cerita fantasi yang terakhir bisa dilihat dari bahasanya. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan pun variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi berdasarkan latar cerita, dan yang kedua, cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Jenis yang kedua yaitu latar sezaman. Berarti latar yang digunakan satu masa. Contohnya fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian atau fantasi irisan.
Pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek atau hal tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semuanya tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Misalnya, cerita fantasi Nataga itu total fantasi penulis. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Kedua, fantasi sebagian atau fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Materi kita yang terakhir adalah unsur-unsur cerita fantasi. Berikut adalah unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama, tema. Kedua, latar atau setting. 3, alur atau plot. 4, tokoh dan penokohan. 5, sudut pandang pengarang. 6, amanat atau pesan. Mari kita pahami unsur-unsur berikut. Unsur yang pertama adalah tema. Tema adalah ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Pada cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga, temanya adalah pertempuran antara hewan di tanah Modo dan para serigala. Unsur yang kedua, latar atau setting. Latar adalah tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Unsur yang ketiga yaitu alur. Alur adalah jalan cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian atau akhir cerita. Rangkaian cerita ini disebut alur. Unsur yang keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu pelaku di dalam suatu cerita. Penokohan yaitu karakter dari pelaku atau pemeran. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Unsur yang kelima, sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Sudut pandang pengarang ini terbagi menjadi orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.